Halo JSJSku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ipang di sini guys. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kisah kriminal yang berasal dari negara Kolombia yang menewaskan kurang lebihnya 300 korban anak-anak sampai-sampai si pelaku mendapat julukan The Monster of the Andes. Siapakah beliau? Dia adalah Pedro Lopez. Bagaimana kisah ceritanya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Let's start the story. Pedro Alonso Lopez lahir pada 8 Oktober 1948 di negara Kolombia dari pasangan Medardo Reyes dan Belinda Lopez de Castaneda. Medardo Reyes sebagai sang ayah bekerja sebagai anggota konservatif di sebuah partai di Kolombia dan ibunya Belinda Lopez de Castaneda bekerja sebagai PSK yang pada saat itu disewa oleh Medardo Reyes. Setelah beberapa minggu kemudian, si Belinda ini sadar bahwa dirinya telah mengandung anak dari Medardo Reyes. Namun, di usia kandungannya yang 3 minggu, Medardo Reyes tewas akibat dia dikeroyok oleh segerombolan pemberontak yang pada saat itu Kolombia ini sedang pada masa perang saudara. Pedro Alonso Lopez adalah anak ketujuh dari 13 bersaudara dan dia akhirnya dibesarkan oleh Belinda seorang diri di lingkungan PSK. Karena dibesarkan di lingkungan PSK guys, membuat si Pedro ini melakukan hal-hal negatif bahkan terhadap adiknya sendiri. Pada usianya yang ke-8 tahun, dia melakukan pelecehan seksual dengan cara membelai-belai adiknya dan kejadian tersebut dipergoki oleh si Belinda yang membuat si Pedro ini akhirnya dikeluarkan dari rumah. Setelah diusir dari rumahnya, si Pedro ini akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bogota, ibu kota negara Kolombia. Setibanya Pedro di Bogota, ia lalu kemudian dijemput oleh seorang pria. Karena si Pedro ini waktu itu masih berusia sangat dini, ia kemudian mau saja dan akhirnya si Pedro ini dibawa ke sebuah rumah yang sepi. Lalu si Pedro ini dilecehkan di rumah tersebut. Dan berkembanglah si Pedro ini hingga akhirnya dia berusia 12 tahun. Saat usianya yang ke-12 tahun, dia bertemu dengan seorang sepasang suami istri yang akhirnya memutuskan membawa Pedro pindah ke Amerika. Nah, setelah di Amerika tersebut, si Pedro ini akhirnya lalu disekolahkan kembali oleh si kedua pasangan suami istri ini tadi ke sebuah sekolah anak yatim di Amerika. Nah, bersekolahlah si Pedro ini selama 2 tahun. Karena selama 2 tahun itu dia selalu dilecehkan oleh seorang gurunya, dia tidak kuat hingga akhirnya membuat Pedro ini akhirnya lari, kabur kembali ke Kolombia. Kolombia pada saat itu, pada masa itu sedang terjadi perang saudara yang membuat banyak sekali kericuan di mana-mana, yang membuat perekonomian di Kolombia itu hancur, turun drastis. Jadi banyak sekali warga-warga Kolombia yang kekurangan ekonomi. Nah, pada usianya si Pedro yang ke-18 tahun ini, si Pedro mulailah melakukan tindak-tindak kriminal seperti mencuri mobil hanya untuk mencari uang. Tapi karena memang kondisi di Kolombia pada saat itu benar-benar kacau balau, si Pedro akhirnya memutuskan pindahlah ke Peru. Nah, di Peru ini si Pedro ini tetap melakukan tindak-tindak kriminal seperti mencuri mobil. Nah, akhirnya pada suatu saat dia dipergok oleh seorang warga di Peru. Akhirnya dia tertangkap dan masuk penjara. Nah, itu tadi guys sedikit latar belakang dari si Pedro Alonso Lopez, The Monster of the Andes guys. Nah, sekarang kita langsung masuk kisah kejamnya beliau yang sampai membunuh 300 korbannya yang tidak bersalah guys. Nah, kita langsung masuk ke ceritanya. Let's start the story. Pada saat di dalam penjara, si Pedro ini mengalami nasib yang tragis ya CSGO. Kenapa? Karena si Pedro ini merupakan tahanan baru, oleh sebab itu dia diperkosa oleh tahanan-tahanan senior di sana secara bersamaan. Karena si Pedro ini mengalami bullying yang seperti itu, otomatis mental dan kejiwaannya si Pedro ini terganggu dong guys CSGO. Oleh sebab itu, akhirnya Pedro menaruh dendam yang sangat terhadap tahanan-tahanan yang sudah melecehkan si Pedro ini. Bahkan ia mengingat secara detail perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh tahanan-tahanan tersebut terhadap dirinya. Munculan SSku, jiwa psikopat si Pedro yang ingin membunuh para tahanan-tahanan tersebut yang telah melecehkan dirinya. Pedro ingin membunuh mereka sebelum ia dibebaskan dari penjara. Hingga pada suatu ketika si Pedro ini memiliki strategi untuk menghabisi nyawa bos atasan mereka terlebih dahulu. Dengan cara Pedro berpura-pura mengajak si bos tersebut untuk berhubungan intim, tapi hanya berdua saja, bukan dengan cara digeng.
Tanpa kecurigaan, akhirnya si bos ini maulah pergi berdua dengan Pedro untuk berhubungan intim. Nah, saat si bos ini lengah, si Pedro langsung melibas leher si bos tersebut dengan pisau yang telah dipersiapkannya sebelumnya. Setelah si Pedro berhasil menghabisi bos tahanan tersebut, si Pedro tahu bahwa dirinya tidak akan menerima tambahan hukuman di dalam penjara. Dengan dalih, dia hanya melakukan itu hanya untuk membela dirinya. Jadi dengan mudahnya si Pedro berhasil menghabisi semua anak buah bos tahanan yang telah dihabisi si Pedro tadi. Karena si Pedro tahu nih sudah tidak ada yang bisa melindungi mereka. Setelah dibebaskan dari penjara, si Pedro ini mulai memiliki hasrat untuk melecehkan gadis-gadis muda. Hingga akhirnya ia mulai melakukan tindak kriminal seperti menculik, melecehkan, hingga membunuh bahkan memutilasi para korbannya yang merupakan anak-anak kecil dari seluruh desa yang berada di Peru. Si Pedro berkata bahwa pada tahun 1978 ia telah membunuh kurang lebih 100 anak kecil yang sedang berada di Peru. Di tahun yang sama, aksi si Pedro ini tertangkap basah oleh salah satu penduduk asli desa tersebut. Pada saat itu, si Pedro ini berusaha untuk merayu seorang gadis kecil untuk ikut bersamanya. Namun, sayangnya aksinya tersebut dipergoki oleh salah satu penduduk desa. Hal itu terjadi karena kecurigaan para penduduk desa setempat, guys. Karena apa? Banyak sekali gadis-gadis yang hilang dan belum ditemukan keberadaannya. Akhirnya si Pedro dibawa ke desa untuk bertemu tetua desa yang berada di sana, karena dia diduga sebagai dalang dari penculikan gadis-gadis muda tersebut. Akhirnya para tetua yang berada di desa tersebut memutuskan untuk mengeksekusi mati si Pedro. Pada saat sebelum eksekusi itu dilakukan, guys, datanglah nih seorang pendeta atau misionaris Kristen Amerika Serikat yang pada saat itu sedang tinggal dan melayani suku. Si pendeta ini memohon kepada para tetua untuk menyelamatkan nyawanya si Pedro. Ia memohon agar si Pedro segera diserahkan kepada kepolisian Peru agar bisa mengikuti proses hukum sesuai yang ada di negara Peru tersebut. Dan misionaris itu pun juga menekankan bahwa agar penduduk desa tidak bermain hakim sendiri. Setelah melakukan permohonan dan negosiasi dengan tetua desa tersebut, akhirnya tetua desa tersebut mengalah dan membiarkan si misionaris ini yang menghandle semua urusan tentang si Pedro. Hingga pada akhirnya si misionaris ini dan si Pedro akhirnya meninggalkan desa tersebut untuk misionaris ini mengantarkan si Pedro ke kepolisian Peru. Namun sayangnya di kantor polisi Peru, si Pedro ini tidak bisa ditahan karena tidak memiliki bukti yang kuat atas tuduhan penculikan yang terjadi di desa tersebut. Tapi jujur banget nih CSku, aku kecewa banget dengan keputusan kepolisian yang akhirnya membebaskan si Pedro. Karena si kepolisian ini belum tahu bahwa si Pedro ini sebenarnya pembunuh berantai yang sangat berbahaya. Ia bahkan sudah menghabisi kurang lebihnya 100 anak-anak gadis yang ada di desa tersebut. Beruntung banget ya nasibnya si Pedro ini, sudah membunuh sampai 100 orang, dia masih bisa bebas dan berkeliaran lagi. Nah, kita lanjut lagi aja ceritanya, guys, oke? Nah, setelah dilepaskan dari polisi Peru, Pedro kembali ke negaranya, Kolombia. Setelah kembali ke Kolombia, Pedro tetap melakukan pemburuan untuk mencari mangsa gadis-gadis muda untuk melakukan pelecehan seksual dan melakukan pembunuhan. Namun sayangnya di Kolombia ia mengalami kesulitan dalam mencari mangsanya, guys, hingga akhirnya dia pindah ke sebuah negara Ekuador, di mana kelakuannya si Pedro ini semakin menjadi dan semakin bejat, guys. Karena si Pedro sendiri mengatakan bahwa dirinya bisa membunuh 3 gadis per minggunya. Dan si Pedro juga mengatakan bahwa gadis-gadis di Ekuador itu juga merupakan favoritnya si Pedro, guys. Kenapa? Karena mereka lebih lemah lembut, lebih polos, dan juga mudah percaya dengan orang. Berlanjut teruslah aksi si Pedro CSku sampai pada tahun 1980 dirinya gagal menculik seorang gadis, guys. Kenapa? Karena si gadis tersebut berhasil melawan dan berhasil berteriak minta tolong. Dan teriakan gadis tersebut, guys, akhirnya didengarkan oleh para pedagang di sekitar tempat tersebut. Hingga akhirnya para pedagang tersebut berhasil menyudutkan Pedro. Nah, para pedagang tersebut otomatis lapor polisi dong, telepon polisi. Hingga akhirnya polisi datang ke tempat TKP. Dan akhirnya Pedro dibawa ke kantor polisi untuk melakukan proses penyelidikan. Nah, pada saat proses penyelidikan, si Pedro ini tidak berbelit-belit, guys. Dia malah mengaku telah melakukan 300 pembunuhan gadis muda.
Nah, dari proses pengakuan tersebut, si polisi ini kaget dong karena tidak percaya dengan pengakuannya si Pedro yang sampai membunuh 300 orang. Namun JSJSku, keesokan harinya terjadilah banjir bandang yang menghantam kuburan tempat di mana Pedro menguburkan mayat gadis-gadis tersebut. Barulah JSJSku, polisi ini mulai percaya dengan pengakuannya si Pedro, hingga akhirnya dibawalah polisi tersebut untuk ke kuburan massal tempat di mana Pedro menguburkan mayat-mayat gadis muda tersebut. Di sana ditemukan sekitar 53 mayat gadis muda yang telah dibunuh oleh si Pedro yang berusia sekitar 9-12 tahun JSJSku. Dan dari sinilah JSJSku, si Pedro mendapat julukan The Monster of the Andes karena dia telah melakukan pembunuhan yang sangat-sangat kejam yang memakan korban sekitar 300 orang gadis muda dan mewabah luas ke 3 negara, Peru, Kolombia, dan juga Ekuador. Hingga pada akhirnya JSJSku, si Pedro diadili dengan 110 pembunuhan di Ekuador, walaupun ia telah mengakui bahwa telah melakukan sekitar kurang lebihnya 300 pembunuhan gadis muda. Proses pengadilan pun berjalan sampai pada tahun 1983 JSJSku. Pada tahun tersebut, di tahun 1983, akhirnya Pedro dinyatakan bersalah JSJSku, walaupun secara klinis dinyatakan bahwa si Pedro mengalami gangguan jiwa. Di JSJSku, karena si Pedro mengalami gangguan jiwa, ia tidak dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati. Ia malah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk melakukan masa penahanan tersebut. Coba aku dengarnya kalau si Pedro cuman dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani masa tahanannya. Dan pada tahun 1998 ini lebih membuat aku lebih sebel guys. Kenapa? Karena pada tahun 1998 si Pedro dibebaskan dari rumah sakit jiwa tersebut karena berperilakuan baik. Kenapa si Pedro ini selalu beruntung ya JSJSku ya? Dia sudah membunuh 300 orang tapi dia masih saja tidak dihukum mati, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Dia malah cuma dibawa ke rumah sakit jiwa, dan itu pun cuma sekitar 15 tahun, dari tahun 1983 sampai 1998. Jadi cuma 15 tahun dia dibebaskan. Dan sekarang kabar terakhirnya di tahun 2002 dia masih melakukan pembunuhan. Namun sayangnya si Pedro berhasil meloloskan diri dan tidak tahu keberadaannya sekarang di mana JSJSku. Nah itu tadi JSJSku, cerita dari si Pedro The Monster of the Andes JSJSku yang berhasil membunuh sekitar 300 gadis muda yang berada di 3 negara, di Ekuador, Kolombia, dan juga Peru. Dan itu juga pasti membuat teman-teman kecewa ya, karena kenapa? Ya karena dia telah melakukan pembunuhan tapi si Pedro tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, dia malah bebas, masih berkeliaran, bahkan di tahun 2002 dia masih membunuh lagi JSJSku. Nah gimana JSJSku, kalau misalnya kalian suka sama cerita ini ataupun mungkin punya kritik dan saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau kalian juga suka sama video kali ini. Follow aku juga di Instagram di pang2403. Sampai ketemu lagi di next video JSJSku. Bye bye.